Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja. Saya mau bertanya tentang, langsung aja nih Pak Mahfud. Ya. Tentang program pemerintah yang sekarang ini jadi perbincangan di mana-mana. Jadi sorotan baik itu media mainstream maupun terutama di media sosial Pak. Program makan bergizi gratis. Ini program yang sangat mulia oleh Presiden, tetapi pada saat yang sama juga orang melihat dirundung banyak sekali masalah. Sampai ke persoalan keracunan Pak. Keracunan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI menyebutkan sampai dengan akhir bulan September ini sudah 8.000 lebih siswa, 8.639 kalau nggak salah siswa yang keracunan. Tentu ini beda-beda datanya ya, tetapi yang kita pakai sementara data ini. Dan lalu ini di sejumlah daerah bahkan sudah masuk dibuat kategori kejadian luar biasa Pak, KLB. Pak Mahfud mengomentari program ini bagaimana? Cucu saya juga keracunan. Oh iya Pak? Iya, MBG di Jogja. Di Jogja. Gimana Pak ceritanya? Di Jogja. Cucu ponaan ya. Saya punya ponaan. Ponaan satu punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis. Masakan bergizi gratis. Lalu satu kelas itu 8 orang langsung muntah-muntah. Nah yang 6 dan kakaknya gitu. Kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai 4 hari di rumah sakit. Jadi ada 2 cucunya, satu ada habis 2, muntah. Iya, bersaudara, beda kelas. Beda kelas? Yang satu di sekolah kelas yang sama 2. Pak? Di sekolah yang sama. Oke, satu masih bisa pulang meskipun muntah-muntah. Satunya lagi masih dirawat di rumah sakit. Sampai sekarang Pak? Sampai kemarin saya masih di Jogja. Sekarang mungkin hari ini udah mudah-mudahan sudah keluar ya. Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,00017%. Kata Presiden. Iya, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Dari segi total. Dari segi total. Dibandingkan dengan total yang katanya sudah dicapai sekarang 30 juta makanan yang sudah keluar. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,100% orang sudah ribut karena itu menyangkut nyawa kan? Menyangkut kesehatan. Ini jadi bukan persoalan angka Pak ya? Jadi bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya. Tapi begini Mas Rizal, program makan bergizi gratis ini adalah satu program yang paling bagus. Mulia menurut saya, karena kita bayangkan banyak jutaan anak-anak kita tuh yang tidak bisa makan. Mungkin saya bayangkan ketika saya kecil dulu di tahun 60-an kan sulit sekali cari makan itu. Makan yang bergizi sulit. Telur aja satu dibagi 4 dan sebagainya gitu kan. Itu juga masih lumayan, masih dapat telur dan sebagainya. Nah sekarang masih tidak bisa makan dengan wajar itu dan punya gizi minimal itu masih puluhan juta orang kan. Sehingga menurut saya program makan bergizi gratis ini adalah program yang sangat mulia dan program unggulan yang harus kita dukung bersama-sama. Bisa difahami meskipun harus diatasi. Bisa difahami kalau terjadi kesalahan-kesalahan sampai 0,0017. Kita nulis disertasi aja, sebagus apapun disertasi pasti ada salah ketiknya kan. Ini pengalaman saya kalau disuruh meriksa disertasi orang gitu, biasanya kan kalau menilai itu mencari salahnya. Ini udah bagus sekali lah, kalau gitu cari salah ketiknya aja pasti ketemu. Pasti ada. Analoginya bisa begitu ya? Iya. Saya dosen jadi tahu setiap tulisan sebagus apapun kalau mungkin salah tanda kutipnya, salah huruf miringnya gitu. Nah ini bisa kita pahami dulu untuk tahap awal ya. Tetapi memang perlu diperbaiki, tata kelolanya ini kan tidak jelas ya. Perlu atau mendesak diperbaiki? Mendesak. Sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan, tapi begitu ada masalah keracunan mereka yang turun. Semacam apa ya? Terlibat ketika sudah terjadi masalah gitu ya. Mereka jadi repot. Ada yang satu sekolah ya, guru
tidak digaji, tidak ikut panitia, tapi ikut membersihkan piring-piringnya, apa namanya, omprengnya. Ya. Nah, itu. Lalu ada yang hilang, dia suruh ganti, padahal dia bukan panitia, iya kan? Banyak sekali keluhan Pak. Jadi, Lah, iya. jadi selain soal keluhan di lapangan juga soal makanan beracun, lalu muncul di timeline Pak Mahfud beberapa pertanyaan. Misalnya, di mana tanggung jawab pemerintah? Lah ya makanya, mari kita ini. Ya. Kita lihat tata kelolanya dulu. Tata kelolanya itu memang pertama kalau kita cari di website di pemerintah atau tanya ke ChatGPT atau ke Google gitu. Ya. Apa sih dasar hukum dari MBG ini? Perpres apa PP? Apa undang-undang? Apa-apa? Kalau ditarik secara umum ya sudah ada. Sejauh Satu, ini kita tidak temukan Pak. tidak temukan. Ya, Satu payung hukumnya. keputusan rapat kan. Kalau Ya. rapat diumumkan akan begini. Yang kedua bisa ditemukan di APBN. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas. Ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa, kita kan tidak tahu. Asas kepastian- Sekolah tidak tahu, menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, oke. sudah ada undang-undang khusus. Ya. Di situ ada dua asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, oh itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelolaan tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Iya. Kan harus ada tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu. Itu kan harus begitu. Sejauh ini tidak ada semua itu Pak. Iya. Atau peraturan ketua Badan Gizi Nasional, BGN misalnya, atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian. Kepastian hukum itu pentingnya adalah agar orang bisa memprediksi. Kalau saya melakukan ini, kalau benar ini akibatnya. Kalau saya akan menerima akibat ini. Akibat perdatanya ini, akibat pidananya ini. Kan bisa. Kalau ada kepastian hukum. Nah ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya gimana. Yang keluhan-keluhan yang banyak itu ya tidak jelas di tangannya orang-orang yang tidak profesional sebenarnya. Kalau gitu bagaimana dengan pertanyaan 71 triliun dana yang keluar di tahun ini dengan tidak adanya dasar atau regulasi tadi? Nah itu yang kita tidak tahu. Bagaimana ya mempertanggungjawabkan itu secara administratif? Tentu kalau secara konstitusi nanti kan ujungnya ke KPK, ke BPK kan. Kalau ada secara internal pemerintah tuh ada BPKP kalau memang itu. Tetapi kalau secara konstitusional kan ada BPK yang memang itu. Tetapi tetap BPK pun kalau memeriksa itu kan selalu menanyakan nomenklatur dan dasar hukumnya mengacu kemana gitu Pak ya? Mengacu kemana? Kepres apa-apa, Kepres apa Perpres apa PP, nomenklaturnya apa, cantolannya ke Undang-Undang APBN apa, kemudian kaitannya dengan Undang-Undang Keuangan Negara apa, lalu kaitannya dengan ini tadi AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah itu, jadi dengan kepastian hukum itu akan menjamin di situ diatur tentang ketepatan waktu. Kalau waktunya tidak tepat apa sanksinya? Kan biasanya kalau dalam hubungan keperdataan kan Anda terlambat sekian denda sekian gitu. Kalau kami yang tidak memenuhi syarat saya yang didenda kan gitu. Kalau itu dikaitkan ke situ. Prosedur dan standarnya. Nah, itu yang penting. Tata kelola misalnya tanggung jawab institusi di lapangan itu siapa sih? Pemda di mana posisinya? Guru dengan kepala sekolah di mana? Guru tidak ikut terlibat, tapi ketika makan dia membantu anak-anak makan. Nah, pernah ada keluhan ini, omprengnya kurang dari seharusnya. Misalnya piring yang kami kirim ompreng itu kan kami sediakan 100. Kok ini tinggal 97? Yang mana 3? Sekolah tanggung jawab. Sekolah, gurunya yang suruh diganti. Misalnya kalau satu itu taruhlah 50.000 kan besar tuh kalau di desa gitu. Nah, yang begini-gini ini perlu. Ya. Ini semua harus segera dipenuhi dulu, Pak. Iya, ya ini semua harus dipenuhi.
program makan bergizi gratis itu bagus, harus diteruskan dan harus dikawal. Mungkin manfaatnya sudah sangat banyak, jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Tetapi tetap, sekecil apapun kejelekan itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan asas kepastian hukum agar semuanya nyaman. Apa yang menyebabkan ini sampai seperti ini, Pak Mahfud? Apakah karena terburu-buru, harus segera dipersiapkan, harus segera dijalankan tanpa persiapan yang matang? Ya mungkin karena ini kan program unggulan presiden dan presiden berharap agar ini jangan main-main dengan ini, karena seperti kemarin sore saja dikatakan presiden, ini saya akan menempuh apapun, akan tindak siapapun, karena saya ingin mengasih makan anak-anak gitu. Jangan dihalangi ini kan gitu. Itu kan bagus sekali, sangat mulia. Tapi Pak, saya potong sedikit. Kalau kita lihat selama ini kan program ini apa-apa kita larinya ke presiden, Pak. Karena memang program presiden gitu ya. Tapi lalu kemudian presiden dalam berbagai kesempatan lebih cenderung mengatakan bahwa ini sudah sekian 30 juta orang ya, lebih pada jumlah yang sudah mendapatkan manfaat. Tidak concern kelihatan pada ini makin banyak orang yang jadi korban nih gitu. Gimana Pak Mahfud melihat itu tuh? Banyak yang menengarai begitu. Kok seperti presiden tuh targetnya sekian orang, yang ini hanya sedikit. Kesannya mengejar jumlah penerima manfaat. Iya, makanya saya di awal tadi katakan kita pahami, karena ini kan baru belum setahun kan berjalan ya, belum setahun berjalan, dan ini kesempatan untuk mulai memperbaiki tata kelola tadi ya, tentang pelayanannya, bagaimana standar pelayanannya, kemudian bagaimana kepastian hukumnya agar semua nyaman gitu, agar semua nyaman. Dan kita harus mulai dari awal harus dimaklumi pasti ada masalah, tetapi ini jangan dianggap sepele gitu. Nah, soal kepastian hukum tadi Pak, kaitannya dengan semakin muncul korban gitu Pak, keracunan. Lalu kemudian publik mengatakan ini gimana caranya kalau kita mengajukan tuntutan gitu ya. Kalau mau menempuh jalur hukum memungkinkankah itu dilakukan? Bisa. Gimana caranya? Bisa tapi kalau mau memandang itu sebagai konflik yang merugikan. Kan hukum itu bisa saja ada restoratif namanya ya. Restoratif itu ya permakluman, lalu ya sudahlah kita selesaikan di luar dengan baik. Tapi kalau memang mau ditempuh jalur hukum betul, yang paling berat mungkin kalau hukum pidana. Kalau hukum pidana itu dianggap ini pengeluarannya tidak transparan ya. Sehingga mungkin ada yang melihat itu penyelewengan, kontraknya sekian, ternyata harga di pasar sekian, beda antara yang dikontrak dengan yang diterima. Oh, itu bisa ya ditemukan itu? Bisa pidana itu ya? Bisa pidana dong. Bisa penipuan, bisa korupsi karena itu budgetnya 15.000, tapi ketika sampai kepada siswa misalnya dihitung cuma 7.000, 8.000 itu bisa pidana. Kalau dikontrak tarifnya 15.000 gitu ya. Lalu tapi kalau memang 15.000 masih dikurangi ini secara sah, ya misalnya ya. Saya tidak tahu secara sah itu seperti apa gitu ya. Dipotong ini ya tidak. Tapi kalau pertanggungjawaban sini 15.000 ternyata ke sini 7.000 itu kan korupsi. Iya kan? Ada selisih sekian banyak gitu ya. Dan itu kalau triliunan bisa banyak itu. Ya. Nah, kalau soal pelayanan, ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa ID, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.